Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sartika, NPM 1840606017, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Di video ini saya akan membuat praktek konseling pada siswa yang mengalami masalah dalam proses belajarnya, dikarenakan ada masalah dalam keluarganya. Untuk itu, semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Apa kabar kamu hari ini, Nak? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Sekarang kamu sudah kelas berapa, Nak? Saya sudah kelas 10, Bu. Tadi di kelasmu ada belajar mata pelajaran apa? Belajar fisika, Bu. Oh ya, Ibu, kenapa panggil saya ke ruang BK? kenapa kamu takut ya kalau ibu panggil kamu ke ruang BK? Enggak kok, Bu. Kalau Ibu yang panggil, saya tidak takut, Bu. Tapi kalau guru fisika dan matematika, saya takut, Bu. Loh, kenapa? Kamu takut ya kalau guru matematika terus guru fisika yang panggil? Karena saya jarang mengerjakan tugas di bidang mata pelajaran itu, Bu. Oh ya, sebelumnya apakah kamu sudah pernah melakukan konseling di ruang BK? Sudah pernah, Bu. Baik, sebelum melakukan konseling, Ibu akan terlebih dahulu memberitahukan kamu bahwa dalam proses konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini? Silakan kamu menceritakan kepada Ibu permasalahan kamu, emosi kamu, terus gejala apa saja yang kamu alami sehingga kamu temui Ibu ke ruang BK. Jadi silakan kamu ceritakan permasalahan kamu tanpa kamu harus takut kalau Ibu akan menceritakan atau membeberkan masalah kamu kepada orang lainnya. Ibu akan terlebih dahulu, sebelum melakukan konseling, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa dalam proses konseling hanya berlaku 30 menit. Jadi selama 35 menit ini silakan kamu ceritakan permasalahan kamu kepada Ibu ya. Baik, Bu. Jadi silakan kamu ceritakan masalahmu, Nak. Belajar matematika itu susah, Bu. Saya tidak suka. Siapa guru matematika di kelasmu? Ibu Indah, Bu. Kamu tidak suka mata pelajaran matematika kan? Lalu mata pelajaran apa yang kamu sukai? Saya tidak suka, Bu. Semua mata pelajaran saya tidak suka. Loh, kenapa? Saya tidak suka, Bu. Apalagi matematika. Suka ngitung. Kalau bahasa Indonesia, ya banyak membuat ceritanya, Bu. Saya tidak suka. Lalu di rumah kamu tidak belajar? Tidak, Bu. Kenapa kamu tidak suka belajar? Saya tidak suka belajar, Bu. Saya sukanya main TikTok, main game, nonton YouTube. Itu aja sih, Bu. Ada apa, Nak? Kenapa kamu tidak suka belajar di rumah? Saya malas, Bu. Karena di rumah saya belajarnya sendirian, nggak ada yang temani. Lalu bapak dan ibu kamu kemana? Bapak dan ibu kalau di rumah terus berantem, Bu. Itu yang membuat saya jadi kepikiran. Papaku juga sekarang nggak serumah lagi dengan kita. Jadi yang selama ini membuat kamu sering melamun, sering tidak fokus, itu karena kamu banyak pikiran. Karena ketika orang tua kamu berada di rumah, mereka sering berantem terus kamu juga sering kalau ke kantin sendiri, terus kamu tidak sering kumpul bersama teman-teman kamu, itu karena kamu banyak pikiran. Iya, Bu. Kalau misalnya kamu belajar bersama teman kamu di rumah, apakah kamu mau? Mau, Bu. Saya mau. Jadi nanti ibu akan ajak beberapa teman kamu untuk belajar bersama kamu di rumah ya. Iya, Bu. Saya mau. Apakah kamu setuju jika ibu menyarankan nanti ibu akan memberitahukan kedua orang tua kamu supaya mereka bisa menemani kamu belajar di rumah lagi ya? Selain teman-teman kamu, nanti ada juga ibu kamu, ayah kamu yang temani kamu belajar. Ya, Bu. Saya butuh bantuan Ibu biar saya semangat belajar lagi di rumah. Baiklah, nanti ibu akan sampaikan kepada orang tua kamu tentang bahwa mereka harus temani kamu belajar di rumah. Kemudian kamu harus janji sama ibu ya bahwa kamu harus semangat lagi belajar, tidak lagi belajar sendiri,
kemudian tidak lagi ngelamun, tidak pergi ke kantin sendiri, tapi ketika ke kantin harus bareng dengan teman kamu ya. Baik Bu. Gimana nak, setelah dilakukan konseling, apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu. Alhamdulillah jika kamu sudah merasa lega ya. Jadi kalau kamu sudah merasa lega harus disertai dengan doa ya. Baik Bu. Baik Bu. Jika saya punya masalah lagi, boleh kan saya temui Ibu lagi? Boleh nak, silakan kamu temui ibu di ruang BK. Jadi seperti peraturan yang telah kita buat di awal bahwa dalam proses konseling hanya berlaku 35 menit. Jadi karena waktu kita telah habis, jadi silakan kamu kembali ke kelas dan ikuti mata pelajaran selanjutnya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama nak. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum.